you ready? Change your focus for a moment. Do you believe God's hand is not short to reach out where you are today? Do you believe Jesus can put an end to your trouble? Do you believe your life can change today? I believe. I believe that's why what you are asking for has already been provided. In the name of Jesus, let the light of God begin to shine in your home, in your career, in your marriage, in your life, in your perspective, in your future. Let there be light, let there be light, let there be light, let there be light, let there be light. Saya Petrus dan ini istri saya Aquinata. Kami dari Indonesia. Profesi istri saya sebagai suster. Dari tahun 2014, saya sudah mengalami kakinya kram, kadang kencing keluar darah. Di saat saya beraktivitas, pinggang saya terasa sakit, panas, malam susah tidur. Waktu itu tahun 2014, saya ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa ada bermasalah dengan ginjal. Sesudah dari rumah sakit, saya mengkonsumsi obat untuk pengobatan ginjal. 2020, saya kembali ke rumah sakit untuk mengecek, sampai dianjurkan USG sama dokter di rumah sakit. Ternyata ginjal saya mengalami kebengkakan karena batu ginjal. Akhirnya saya mulai pengobatan dengan obat alternatif untuk memecahkan batunya itu dan mengurangi rasa sakit. Hidup sehat, makan sehat sudah saya jalani. Olahraga, dianjurkan dokter minum air, sudah saya jalani semua. Sampai-sampai saya itu gak bisa tahan sakitnya itu. Akhirnya tahun 2023, saya kembali ke rumah sakit karena sakit saya semakin parah. Setelah di rumah sakit, dokter dianjurkan untuk USG ulang untuk mengetahui apakah benar itu batu ginjal yang sudah menyumbat saluran kencing saya. Setelah USG, kondisinya ginjal itu udah bengkak, terus batunya sangat banyak. Setelah itu, dokter dianjurkan untuk laser. Dan laser itu, alatnya itu dimasukkan ke alat reproduksi saya. Itu sangat sakit sekali. Setelah di laser, itu pun tidak berhasil. Akhirnya dokter dianjurkan lagi untuk SWL. Ditembak selama 1 jam, 5.000 kali tembakan. Dan itu juga sangat sakit. Tidak berhasil juga. Nggak ada yang pecah. Akhirnya saya juga merasa kayak putus asa. Untuk kesembuhan ginjal saya juga sudah saya usahakan dengan mengeluarkan uang yang banyak. Hidup sehat, makanan sehat, olahraga sudah saya jalani semua. Terapi sudah saya lakukan semua. Habis uang banyak, nggak ada hasilnya. Stres. Tahun 2023 akhir, saya operasi ginjal sebelah kiri. Dokter mengeluarkan batu satu. Itu pun tidak semua berhasil dikeluarin. Karena batunya sudah melengket dinding ginjal. Semisal dikeluarin, semua akan membahayakan hidupnya saya juga. Bisa meninggal. Tahun 2024, bulan Januari, saya melakukan operasi ginjal yang sebelah kanan. 3 batu berhasil dikeluarkan sama dokter, tapi tidak semua juga. Ini hasil pemeriksaan radiologi ginjal saya setelah operasi kiri dan kanan. Ternyata masih ada batu juga hingga saat ini. Dan setelah dioperasi, sejak itu luka operasi saya mengeluarkan cairan. Setelah itu saya kembali ke rumah sakit untuk konfirmasi. Saya sering masuk ke rumah sakit hingga saya nggak bisa beraktivitas. Sampai saya putus asa. Saya iri lihat orang di pinggir jalan, di bawah kolong jembatan. Ternyata mereka lebih sehat daripada saya. Saya sempat putus asa itu tanpa sepengetahuan istri, saya hampir bunuh diri. Waktu itu udah ngambil barang tajam, pisau. Saya lari keluar karena saking
stresnya saya. Dan dalam pikiran saya nggak ada harapan untuk hidup lagi. Saya nggak pernah cerita sama istri saya. Saya berpikir sebagai kepala rumah tangga nggak ada artinya. Pada saat itu saya melihat suami saya sakit. Saya tidak mau sedih untuk di depan suami. Karena dia sudah sakit, saya takut dia untuk stres. Jadi saya selalu menguatkan suami saya. Jadi apapun yang dokter katakan harus lakukan tindakan-tindakan ini, saya akan segera untuk menyelesaikan apa yang dokter anjurkan. Karena saya tidak sanggup untuk melihat suami saya ini penuh dengan kesakitan yang luar biasa. Pada saat itu suami saya sakit, setiap kali telepon, itu pasti suami saya itu menjerit-menjerit sakit. Dia kesakitan, dia harus lari di rumah sakit. Dia bawa motor, dia tidak tahan bawa motor sendiri sampai tidur di trotoar. Sampai nyerinya reda, dia baru lanjut ke rumah sakit lagi. Saya percaya bahwa semua mujizat, semua kesakitannya suami itu kami percaya ada kesembuhan. Karena kami percaya semua bilur-bilurnya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan suami saya. Saat Universitas Tuhan kemarin datang berkunjung ke Yayasan Pondok Kasih di Indonesia, kebetulan saya kemarin berada di Yayasan Pondok Kasih dan mengikuti ibadah saat itu. Waktu kemarin Prophet Prasin menawarkan untuk mendoakan, saya langsung maju. Di dalam pikirannya saya mau mendoakan suami agar cairannya dia itu dihentikan karena sudah mengeluarkan cairan hampir 1 bulan lebih. So, if anybody want to have a touch from Jesus, please, you can come one by one. Open your heart to Jesus. I will pray for the Lord to visit your life. I want Jesus to visit your spiritual life, emotional life, physical life. Suami yang operasi 2 bulan tapi sampai saat ini masih cairannya keluar terus dari ginjal. Terus sama saat ini ponaan yang sedang kritis di ruang ICU belum sadar sudah 3 hari. He's asking for prayer for her husband. That liquid came out from his stomach. He has undergone operation 2 times in his kidney. And also prayer for the knees complication in the lungs. And low hemoglobin. We're going to use our body as proxy for the husband. Because the Bible says they are one. Sebagai penghubungnya. Karena Alkitab katakan suami istri itu satu. Tell her to place her hand where the husband has problem on her body. Tangan di mana suaminya punya masalah. And let her face me. Father, in the name of Jesus Christ. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Lord, you have said they are one flesh. Engkau katakan bahwa mereka satu tubuh. Father, in the name of Jesus Christ. Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Touch the husband, Lord, anywhere he is, in the mighty name of Jesus Christ. Dia berada di dalam nama Yesus Kristus. Let your healing anointing flow through her body in the name of Jesus and touch him, Lord. Turun atas dirinya di dalam nama Yesus Kristus, jamah dia. Visit him, Lord Jesus, in the mighty name of Jesus. Remove that affliction. Dan saat itu saya didoakan dan saya di pertengahan didoakan itu saya merasa saya itu dilempar dan saat itu saya terjatuh. Come out in the name of Jesus. Keluar di dalam nama Come out in the name of Jesus. Keluar di dalam nama Yesus Kristus. Come out in the name of Jesus Christ. Keluar di dalam nama Yesus Kristus. Come out in the mighty name of Keluar Jesus di Christ. dalam nama Yesus Kristus. Out in the mighty name of Keluar Jesus di Christ. dalam nama Yesus Kristus. Lord, Father, touch any part of the organs that are damaged and be restored in the name of Jesus Christ. Tuhan jamah organnya di dalam nama Yesus Kristus. Restore them, restore them, restore them, restore them, Lord. Restore the husband, restore them in the name of Jesus Christ. Pulihkan dia di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. In the blood of Jesus Di Christ. dalam darah Yesus Kristus. Be released from all pain in Jesus Christ's Dilepaskan name. dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. I'd like to stand up. Tell her Psalm 121. Oke, baca Mazmur 121. Saya dikasih ayat Mazmur 121 kemarin.
Akhirnya sampai di rumah, saya baca dan saya ceritakan ke suami, ini ayat ini harus diimani dan harus berkata-kata setiap hari. Sebelum tidur saya membaca dan berdoa. Nah, setelah itu bangun pagi saya tetap baca dan berdoa dan berangkat ke tempat kerja. Jam 12 siang saya ke kamar kecil untuk buang air kecil. Saya nggak tahu keluar batu. Benar-benar mujizat itu nyata. Bahwa saya telah dimenangkan. Ini adalah foto batu ginjal di saat saya buang air kecil. Saya menangis itu karena kok sampai Tuhan itu kok sampai menghancurkan batu. Kemarin kan saya doa untuk menghentikan cairan, tapi Tuhan kasih untuk yang luar biasa untuk mengeluarkan batu. Karena batu itu yang membuat sumbatan-sumbatan di dalam ginjal suami saya. Doa itu bukan secara langsung, tapi saya dijama dengan secara Zoom. Dan itu pun juga saya, bukan suami saya yang didoakan, tapi lewat saya kemarin. Memang benar yang Pak Prophet bilang kemarin, kita suami istri adalah satu. Jadi kemarin saya dianjurkan untuk menaruh tangan di mana tempat suami sakit. Tell her to place her hand where the husband has problem on her body. Tangan di mana suaminya punya masalah. And let her face me. Father, in the name of Jesus Christ. Saya menaruh tangan di sebelah kanan dan saat itu didoakan sama Prophet. Dan setelah itu, puji Tuhan, hari ini kami dikasih mujizat yang luar biasa. Sampai batunya bisa keluar. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan saya kesembuhan yang sempurna. Dan saya akan memberikan kesaksian yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Universitas Tuhan. Terima kasih Prophet Rasin sudah mendoakan suami saya sehingga batunya tadi sudah keluar. Tuhan Yesus memberkati. Setelah batu ginjal saya keluar minggu yang lalu, saya kembali ke rumah sakit. Saya disuruh dokter foto rongsen untuk melihat hasilnya kembali. Setelah foto rongsen, kata dokter, fungsi ginjal semua saya sudah kembali normal semua. Dan keesokan harinya kita kembali ke dokter untuk melepaskan kateter. Setelah kateter dilepas, setibanya di rumah, saya membuang air kecil dengan normal hingga saat ini tanpa alat bantu. Puji Tuhan, saya diberi kesembuhan oleh Tuhan. Dari pengalaman saya dari sakit ginjal, mengajarkan saya untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dan selalu bersabar, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaannya, kita selalu berdoa. Saya sebagai istri sangat bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena berjalannya waktu Tuhan memulihkan dan menyembuhkan suami saya. Bukan dari penyakitnya saja yang disembuhkan, tapi mulai dari sifat, kesabaran. Jadi suami saya dulu yang orangnya tidak sabaran, suka emosian. Jadi puji Tuhan sekarang itu sudah mulai sabar. Karena mulai dia sakit itu mulai sabar sekali, terus mulai sayang dengan istri. Saya sangat bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia merubah suami saya dengan dikasih penyakit sakit yang begitu luar biasa, dan di saat itu suami saya mulai mendekatkan diri. Yang dulu untuk doa saja itu sangat susah, baca firman, untuk mendengarkan lagu rohani itu sangat susah. Sekarang puji Tuhan kadang-kadang suami yang selalu mengingatkan untuk doa, untuk dengar lagu rohani lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat suami saya sakit, kami dalam terpuruk apapun, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami dan tidak pernah kasih kami kekurangan sedikit pun. Di saat kami banyak sekali untuk butuh biaya, tapi Tuhan selalu datang pada waktu yang tepat. Saya sebagai istri tidak pernah bayangkan betapa
Tuhan Yesus itu bisa kasih kami kekuatan. Kami tidak pernah pikirkan biaya rumah sakit yang begitu besar itu Tuhan selalu cukupkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah menyembuhkan suami saya, sudah pulihkan rumah tangga kami yang masih kecil ini. Oh, we thank you, Jesus Christ, for the healing that God has done in the life of our brother, Petrus, and also his wife. Truly, to human strength, this would not be possible. But it's very clear that the Lord has done it. The Lord has brought healing. And truly, distance is not a barrier. Seeing the pain that they had gone through, the University of God and partners have provided a sum of 500,000 rupiah to support them in this situation. Ini adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih University of God dan partners sudah memberikan kami donasi. Saya bersama istri saya berterima kasih. Kami sangat membutuhkan saat ini ya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak untuk donasinya. Ini sangat berharga buat kami karena saat ini kami sangat membutuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.